Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfandi Putra Alfirdaus dan David Wahyu Pratama ingin mempresentasikan matkul psikologi agama yang berjudul Kejiwaan Manusia Konsep Al-Farabi. Yang pertama, teori. Al-Farabi menaruh perhatian besar pada eksistensi jiwa dalam kaitannya dengan kekuatan berpikir. Menurut dia, jiwa ada dalam tubuh manusia memancarkan dari akal ke-10. Dari akal ke-10 ini pula yang memancarkan bumi, roh, api, udara, tanah. Dalam persoalan jiwa, Al-Farabi mencoba melakukan sintesis antara pendapat Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, jiwa itu ia sesuatu yang berbeda dengan tubuh. Ia adalah substansi rohani, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa adalah bentuk tubuh. Dalam hal ini, Al-Farabi mencoba mencari jalan kompromis antara kedua pendapat yang berbeda di atas. Menurut jiwa itu berupa substansi dalam dirinya yang berada di atas. Menurut dia, jiwa itu berupa substansi dalam dirinya dan bentuk hubungan dengan tubuh. Tampak dengan segala betapa Al-Farabi mengambil teori substansi dari Plato dan teori terbentuk dari Aristoteles. Al-Farabi mencoba memilih jiwa yang ada pada jiwa itu kepada tiga macam. Yang pertama yaitu daya gerak seperti gerakan untuk makan, gerakan untuk mengetahui sesuatu, mengetahui dalam merasa dan mengetahui dalam berimajinasi. Yang ketiga, daya berpikir yang dipilah-pilah kepada akal mempunyai fungsi yang berbeda. Akal praktis berfungsi untuk menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan oleh seseorang. Next. Sedangkan akal teoritis berfungsi untuk membantu dalam menyempurnakan jiwa. Selanjutnya, akal teoritis dibagi lagi kepada tiga macam. Pertama, akal potensial atau akal fisik atau material. Akal ini dapat menangkap bentuk-bentuk dari barang-barang yang dapat ditangkap dengan panca indera. Kedua, akal aktual, akal biasa atau habitual. Akal ini dapat menangkap makna-makna dan konsep-konsep belaka. 3. Akal mustafat. Akal yang diperoleh atau acquired. Akal ini mampu mengadakan komunikasi dengan Sang Pencipta. Untuk dapat berkomunikasi dengan Sang Pencipta, menurut Al-Farabi, seorang harus mempunyai jiwa yang bersih. Kesucian jiwa tidak hanya diperoleh melalui badan dan perbuatan-perbuatan badanlah semata-mata. Kesucian jiwa dapat diperoleh melalui kegiatan berpikir dan terus berpikir. Menurut Al-Farabi, filsafat dan moral sama-sama mengidealkan kebahagiaan bagi manusia. Kebahagiaan seseorang akan terwujud apabila jiwanya sudah sempurna. Salah satu indikasi kesempurnaan jiwa ialah apabila ia sudah tidak lagi berhajat kepada materi. Next. Al-Farabi sendiri dalam kehidupannya sebagai seorang sufi dan filosof menyimpan jiwa kesufiannya sangat mendalam, dapat berkomunikasi dengan Sang Pencipta dalam kezuhudan kehidupan. Ia menjadikan kesucian jiwa sebagai asas dalam berfilsafat yang benar. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan mengandung kelezatan jasmani dan akli. Kelezatan jasmani hanya sebentar, mudah diperoleh dan cepat hilang. Sedangkan kelezatan akli awet dan inilah tujuan hidup hakiki manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia perlu mengembangkan daya pikir yang benar, mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta punya kemampuan keras memiliki keutamaan hasil pemikir teoritis, pemikiran praktis, sikap mental yang benar dan perbuatan yang benar. Next. Analisis. Di antara pemikiran filsafat Al-Farabi yang terkenal adalah penjelasannya tentang emanasi atau al-faid, yaitu teori yang mengajarkan tentang proses urutan kejadian suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajib al-wujud atau Tuhan.
Menurutnya, Tuhan adalah akal pikiran yang bukan berupa benda. Segala sesuatu, menurut Al-Farabi, keluar atau memancar dari Tuhan karena Tuhan mengetahui bahwa ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-baiknya. Ilmunya menjadi sebab bagi wujud semua yang diketahuinya. Menurut teori emanasi Al-Farabi, karena filsuf Muslim pertama yang menyesuaikan antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme atau antara filsafat wujud dan filsafat yang esa, maka dia berpendapat bahwa Allah adalah maujud yang pertama. Next. Pengertian yang pertama adalah dasar pertama dari semua yang maujud dan sebab pertama bagi wujudnya maujud. Pertama itu adalah sebab pertama dari wujud semua yang maujud. Adapun Ibnu Sina menempuh jalan lain. Ia mengikuti Aristoteles dalam mendefinisikan metafisika sebagai ilmu mengenai yang maujud sebagai yang maujud. Maujud pertama yang merupakan maujud wajib ialah Allah. Ibnu Sina menyebutkan Allah yang wajib sebagai Al-Farabi memilih sebutan yang pertama. Oleh karena itu, sama halnya dengan Al-Kindi, Al-Farabi berpendapat bahwa alam ini adalah baru. Keduanya pun menyetujui teori emanasi Neoplatonisme tentang kejadian alam dan hubungan kholik dengan makhluk. Dalam prinsip Aristoteles, Tuhan itu adalah akal yang berpikir yang dinamakan Al-Farabi dengan sebutan akal murni. Prinsip ini dikembangkan dengan teori emanasi, Neoplatonisme, dan Plotinus. Akal murni itu esa adanya, dalam arti bahwa akal itu berisi suatu pikiran saja, yakni senantiasa memikirkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu adalah akal yang akli atau berpikir yang maupul, yang difikirkan. Dengan rokul ini, mulailah ciptaan Tuhan. Tatkala Tuhan memikirkan itu, timbullah suatu wujud baru atau terciptalah suatu akal baru yang dinamakan Al-Farabi al-Aqlul al-Awwal atau akal pertama. Begitu seterusnya sampai Aklul al-Ashir atau akal ke-10 dengan langit dan bulan. Next. Al-Farabi lah yang mula-mula menulis tentang Al-Shisah Al-Madaniyah, yakni yang dinamakan orang sekarang politik ekonomi, yang dipandang oleh orang Eropa pada umumnya sebagai pendapat mereka yang muktaro atau orisinil. Padahal seorang filsuf muslim pada abad sebelumnya telah menguraikan dasar-dasar ilmu tersebut dan sesudah Al-Farabi diikuti lagi oleh seorang filsuf muslim pula Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang Mansur Muqaddimah dengan tidak diantar oleh filsuf lainnya. Dari tangan Ibnu Khaldun lah ilmu ini sampai ke Machiavelli, Hegel, Gibbon, dan lain-lain. Konon kitab Al-Shisah Al-Madaniyah ada yang dicetak di Beirut tahun 1906 Masehi. Dalam Encyclopedia of Science atau Ishahul Ulum, ia memberikan ikhtisar umum tentang semua ilmu. Sebuah ikhtisar karya ini dalam bahasa Latin memperlihatkan sedikit gambaran tentang luasnya lapangan yang dibicarakan yang terbagi atas 5 bagian, yaitu berbagai cabang ilmu pengetahuan, bahasa logika, ilmu pasti, ilmu alam, dan ekonomi, politik, dan sosial. Sebuah karya Al-Farabi lain dan Mansur dan dengan luas dipergunakan Roger Bacon dan Albertus Magnus. Sebelum itu amat sulit dipahamkan oleh orang yang hendak mempelajari. Next, kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulan. Akal praktis memusatkan perhatian kepada alam materi, sedangkan akal teoritis kepada alam metafisik. Dalam diri manusia terdapat 3 macam jiwa ini, dan jelas bahwa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berpikir manusia yang disebut akal. Akal itu praktis.
kalau terpengaruh oleh materi, tidak meneruskan arti-arti yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang ke akal teoritis. Tetapi kalau ia diteruskan ke akal teoritis akan berkembang dengan baik. Akal teoritis mempunyai 4 tingkatan, yaitu pertama akal potensial, dalam arti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap arti-arti murni. Yang kedua, akal bakat yang telah mulai dapat menangkap arti-arti murni. Yang ketiga, akal aktual yang telah mudah dan lebih banyak menangkap arti-arti murni. Yang terakhir, akal peroleh yang telah sempurna kesanggupannya menanggung arti-arti murni. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan dimiliki filsuf-filsuf. Akal inilah yang dapat menangkap arti-arti murni yang dipancarkan Tuhan melalui akal ke bumi. Sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.